Halo semuanya, balik lagi di Geekshy Channel. Oke, kali ini kita balik lagi menyambung topik ya Gia, ini bisa dibilang menyambung topik. Menyambung topik tentang yang kita sempat bahas lah di salah satu radio swasta radio swasta di Bandung. Kita sempat ngobrol-ngobrol di sana soal ya, kita recap sedikit lagi ya. Jadi kan karena pandemi situasi ini kan, jadi mau nggak mau kan studio harus berkreasi mengatasi tantangan ini dengan cara akhirnya mereka film-film yang nggak bisa tayang di bioskop kan lari ke over the top streaming atau orang menyebutnya OTT gitu kan. Streaming platform lah, platform dengan Netflix paling pendulunya, diikuti oleh dengan Disney Plus, terus baru-baru ini ada HBO Max gitu kan. Nah sekarang kita barusan nih dapat info bahwa akan ada lagi nih pemain baru nih. Lihat di sosial media rada rame tuh. Udah rame ya. Yang kalau yang gue lihat, gue sempet lihat Lionsgate. Nah. Dan terus kita ngobrol-ngobrol, ternyata ada masuk lagi. Yaitu Paramount Plus. Ya mungkin kalau teman-teman tahu lah yang suka ada di kalau film baru mulai ya. Apa sih disebutnya tuh? Apa ya? Kayak publisher. Distributor lah. Distributor. Karena dia tuh sebenarnya grupnya gede ya, Paramount sama Lionsgate itu dia punya anak-anak perusahaan lagi yang memang PH production house-nya gitu. Iya. Memang ada Lionsgate film dari rilisan mereka, tapi ada yang mereka cuma distribusi saja, tapi satu grup sebenarnya itu. Oke. Nah, karena dari topik tersebut kita mau angkat di sini ya. Misalnya gaungnya tuh masih nyambung lah gitu. Karena kan teman-teman juga ngerasain bahwa dampak pandemi ini kita mau nonton di bioskop susah ya. Ketika kita mau platform streaming kok banyak banget nih kira-kira setiap platform ini yang ditawarin apa sih? Jadi kita pengen coba ngasih gambaran lah, misalnya sedikit rekomendasi lah. Dan kali ini kita lebih khusus ke pertama Lionsgate dulu. Ke Lionsgate. Nanti mungkin di video selanjutnya kita akan bahas Paramount. Mungkin kalau ada yang bertanya bisa komen di bawah. Jadi yang khusus ini Lionsgate, dan kita akan memberikan 10 rekomendasi film ini. 10 rekomendasi film. Menurut kita sebenarnya bukan 10 terbaik sih 10 terbaik. Cuma misalnya kalau kita mau terjun ke sebuah dunia baru untuk perkenalannya lah gitu dan menurut kita 10 ini menarik lah ya buat untuk dilihat sebagai pembuka kalau kalian berlangganan platform ini. Jadi kita pengantarnya lagi bahwa namanya itu Lionsgate Play itu. Nama aplikasi nanti itu OTT itu, dan itu kalau dapat infonya sebenarnya dari Lionsgate India kerjasama dengan Stars. Jadi bakal rilis di Indonesia katanya paling pertama kita negara Asia Tenggara yang disambangi oleh Lionsgate. Ya seperti Disney Plus kemarin kan, kita juga negara Asia Tenggara kita pertama. Potensial lah, banyak populasinya banyak. Nah di situ memang katanya, ini juga saya nggak bisa dipegang infonya dengan baik atau gimana, cuman katanya dari orang-orang yang dulu mengurusi Hook. Benar, petingginya Hook ya. Hooknya kan yang udah bangkrut. April 2020 kan udah bangkrut. Jadi ini rising kembali, mencoba lewat platform Lionsgate Play. Nah, kita langsung aja lah ya. Sebenarnya film-film ini mah udah film-film rilisan lama ya. Jadi sebenarnya ini kalau kita kasih film rilisan baru, kami belum bisa memastikan karena kan suram ya. Mau syuting juga susah. Ini misalnya film-film yang sudah masuk katalog lah. Memang nggak film-film lama-lama banget, cuman masih bisa dinikmati. Dan memang di bawah naungan Lionsgate makanya akan tayang kemungkinan besar eksklusif di Lionsgate Play. Makanya kita mau coba kasih 10 rekomendasi lah yang paling dari urutan 10 sampai nomor 1 itu. Mungkin teman-teman banyak yang udah nonton, tapi mungkin juga ada teman-teman yang mungkin usianya di bawah kita atau enggak yang memang jarang nonton film. Pengen tahu isinya apa aja, kita akan sebutin. Kita mulai dari yang pertama 10. Apa? Peringkat 10. Nah ini rare. Ini sebenarnya film tahun 2010. Ini tuh diangkat dari komik dari DC, tapi bukan yang versi superhero-nya kayak grafik novelnya gitu. Tapi Lionsgate yang ngambil lisensi untuk distribusinya. Itu tentang 5 orang anggota polisi yang sudah pensiun. Tapi mereka akhirnya mau nggak mau harus balik lagi kembali ke tugas karena ada sesuatu lah gitu ya. Nah, Red yang pertamanya tahun 2010 cukup sukses. Akhirnya sampai ada film kedua tahun 2012. Itu hebatnya diperankan oleh Bruce Willis si botak. Terus Morgan Freeman, Dame Helen Mirren,
John Malkovich sama istrinya si Bruce Willis itu si Mary Louise Parker. Jadi sana udah Senior senior gitu, tapi mereka tetap bisa action gaya anak muda dan agak berdarah-darah gitu. Jadi ini untuk 16 tahun ke atas lah ya bisa dibilang. Nah, ini kalau menurut kami 1 sama 2-nya duologinya cukup bagus lah. Memang untuk kualitasnya mungkin saya berharap nanti kalau ada film ketiganya bisa meningkat lah. Entah kapan, apakah yang orang-orang tua ini main lagi kita juga nggak tahu kan. Cuman untuk Red pengantar ke dunianya Lionsgate sudah cukup lah. Cukup direkomendasikan ya Red. Ini. Terus selanjutnya. Nah ini juga lagi-lagi kalau tadi kan dari komik, sekarang kalau ini crime movie gitu. Jadi masalah-masalah kartel gitu bro. Sicario ini tuh dari sutradara kenamaan Kanada Denis Villeneuve. Itu tentang ini ngelawan kartel bahwa ada agen federal si Emily Blunt menyelidiki masalah narkoba sampai ke negara Meksiko, di mana di negara Meksiko itu kartel saling rebutan wilayah gitu. Dan mafia di sana itu kan cukup violence-nya tuh kejam sampai orang digantung secara terbuka bahwa ini loh kalau kalian berhubungan dengan kartel hukumannya kayak gini. Dan di sana juga dengan masalah polisi korup yang akhirnya ngebantu kartel karena keluarganya juga terancam kayak gitu-gitulah. Tapi satu sisi ini ternyata itu semua hanya kedok. Ternyata ada Sicario atau di sana dibilangnya hitman. Dia punya misi pribadi bahwa saya mah cuma numpang aja investigasi, tapi saya sebenarnya pengen ngebunuh orang kartel karena masalah pribadi. Itu ada sebutannya si tokoh utama kita si Emily Blunt itu punya kayak ada abu-abu gitu. Dia tuh punya dendam. Bukan dendam. Si Sicario-nya tuh nebeng di tim. Satu sisi si Sicario itu dibilang sebagai konsultan masalah kartel, tapi dia ternyata juga memakai si Emily Blunt untuk alat mendekati si pimpinan kartelnya karena dia punya masalah pribadi. Ini saking panjangnya filmnya sampai dibikin 2 film, yang keduanya Day of Soldado, Sicario juga judulnya, itu teh masih lanjutan yang film pertamanya. Jadi kayak chapter lah ya. Kayak chapter itu dibikin. Jadi tapi pembukaan yang pertamanya ini Sicario 2015 sangat layak ditonton karena intik-intik, jadi masalahnya kayak abu-abunya kompleks gitu. Jadi nggak semata-mata baik sama jahat ya. Tapi ada intrik-intrik yang membuat ini jadi semakin kompleks. Baik ya, ini Sicario ini bagus dan 2 film. Oke, next. Kalau ini mungkin kami karena kami pernah nonton bareng itu The Shack ini cukup drama tentang keluarga gitu. Memang agak ngangkat masalah religi, cuman hanya di kulitnya aja sih. Dia tidak secara simbol ya. Secara simbol aja bahwa masalah kehilangan itu memang sebagai beberapa orang susah ya. Tapi di sini tuh tokoh utama kita itu si Sam Worthington lah, kalau yang orang pernah nonton Avatar, jadi tokoh utamanya itu dia gimana cara melepaskan gitu. Let go. The Shack ini simbol bahwa ceritanya kehilangannya dia itu ya di gubuknya itu. Nah, mesti nonton sendiri apakah yang bikin dia kehilangan itu. Nah itu nonton film Shack karena di sini banyak simbol-simbol akhirnya bikinnya lumayan, bikin agak tenyuh gitu ya. Emosional gitu. Masalahnya dia kehilangan salah satu orang yang dia cintai. Nah, kalau ini sebenarnya tidak perlu ada pengenalan lagi. Dan orang udah tahu lah, populer lah ya. Salah satu karya populer culture yang bisa dibilang yang adult gitu ya. Dari novel yang adult, dan bisa dibilang mungkin highlight langganannya Lionsgate Play mungkin ini kayaknya. Soalnya ini bisa dibilang film box office dari mereka yang ini. Salah satu karya yang cukup menghasilkan uang ya. Ini ada yang mungkin bisa dibilang cash cow-nya mereka ini bisa dibilang. Ini trilogi ya. Antologi. Jadi udah ada 4 film ya. Hunger Games antologi. Hunger Games, Catching Fire, To Kill a Mockingjay Part 1, To Kill a Mockingjay Part 2, dan menurut saya sampai dibikin 2 part kan berarti menghasilkan. Dan ini salah satu franchise yang melambungkan nama Jennifer Lawrence. Oh iya benar. Katniss Everdeen itu orang udah tahu ya. Dia di tahun 2012 Jennifer Lawrence itu sukses memerankan Katniss. Bisa tahun yang sama juga dia dapat Oscar. Jadi dalam artian 2012 itu tahun titik baliknya Jennifer Lawrence dari aktor muda menjadi aktor yang diperhitungkan. Dan menurut saya terlepas udah baca novelnya atau belum, tapi ini menurut saya doing justice dari novelnya itu. Jadi sedihnya ada, tapi
Bangga-nya juga ada, jadi memang paling bagus yang kedua sih menurut Iya, makanya kan agak menurun sebenarnya kalau sebenarnya kalau kita boleh komentar lah ya. boleh komentar sebenarnya Hunger Games startnya bagus. Betul. Keduanya, nah itu. Keduanya juara banget. Nah di sini tuh ke Game Part 1 Part 2 ada beberapa hal yang memang agak kita nitpick ya, agak yang kok gitu sih, kok gitu sih. Kayak gitu kan, gitu. Tapi menurut kami secara overall, walaupun dua seri yang terakhirnya agak turun, tapi karena dua seri pertamanya bagus, secara overall rata-ratanya bagus sih gitu. Jadi ini yakin ini mah kalau nanti langganan gameplay, nah pasti memang yang seri depan pertama orang ngejarnya Hunger Games Sodorin pertama malah mungkin ya. di sore paling pertama ini mungkin rekomendasi home-nya mungkin ya langsung ini gitu. Oke, next. Nah sekarang kita main agak ke fantasi, dan ini kebetulan film tahun 1987. Nah ini Princess Bride. Nah ini film apa ya, fantasi drama romantis gitu yang bisa dibilang udah ada kultnya gitu. Jadi di luar itu sampai quotes dari film Princess Bride ini jadi dipakai sehari-hari gitu. Karena dulu pas awal filmnya dibikin juga kayaknya Lionsgate baru pertama kali berdiri gitu bro, jadi masih keluaran awal ya. Keluaran awal kan maksudnya 30 tahun yang lalu lebih kan. Jadi mereka dulu nggak yakin bahwa film ini akan jadi sebuah fenomena kultur yang gede gitu, dan hebatnya ini akhirnya sekarang anak zaman sekarang bisa dapat lewat streaming nanti kalau tayang di baik dengan mungkin dengan sudah apa remastering yang baru gitu. Ya, jadi secara kualitas gambar lebih bagus. Intinya ini tentang kesetiaan cinta sih sebenarnya filmnya. Ya gitu. Ya klise lah untuk beberapa orang, dan mungkin untuk tontonan ringan oke lah ya. Worth to watch. Jadi di sana fantasi, putri-putrian, pangeran-pangeran dan petualangan, tapi dikemasnya dengan secara unik, jadi romance itu. Jadi sangat layak lah untuk diikuti, yakin pasti berkesan. Next langsung ya. Nah ini udah mulai masuk 5 besar. Ini it's getting exciting. Sebenarnya ini tadi menentukannya juga agak susah karena saya sukanya ini gitu. Nah ini salah satu favorit gue juga. Ini favorit saya juga. Kita berdua. Ini Wonder. Ini literally kayak secret gem itu suatu tayang di bioskop. Saya juga nggak nyangka bisa ada film sebagus ini. Lagi-lagi dia novel. Mungkin saya belum baca novelnya, dia cukup mengenal. Cuman untuk film hasilnya itu ya kacau ini. Aduh gimana ya? Respect juga buat aktor anak kecilnya ya. Anak kecilnya si ini kan dapat award ya. Cuman masuk nominasi aja sih. Film ini masuk nominasi Oscar, cuman kebetulan memang tahun itu laga berat ya. Tahun 2017. Jadi saingannya berat, cuman untungnya dia dapat kalau nggak salah nih technical make up-nya. Karena ceritanya seorang anak yang punya kelainan ya. Ya kelainan. Apa sih, lupa nama penyakitnya. Jadi gimana sih dia cara mempersif dunia dia? Iya, gimana sudut pandangnya dia? Iya, jadi kayak apa? Ternyata tuh orang itu kalau apa ya, be kind gitu ya. Pokoknya ada kadang quotes yang nanti kita muat di sini lah. Pokoknya jadi intinya be kind gitu ya. Be kind aja. Jadi kalau be kind apa sih timbal baliknya kalau akan baik gitu. Jadi misalnya kalau gue jadi inget rasa-rasanya. Iya, jadi kayak merinding. Soalnya aku udah nonton berkali-kali, tetap ada beberapa adegan yang memang aslinya sampai gak nyangka meneteskan air mata. Iya. Film keluarga sederhana gitu aja. Tahu bakalan drama family sedih itu, cuman tidak menyangka bahwa akan impactful itu gitu. Iya gitu kan, maksudnya itu. Nah ini kalau yang belum nonton harus bodo amat harus. Nah ini sampai ada stiker certified fresh Rotten Tomato, jadi nilainya bagus tadi. Dari novel ini? Dari Novel bestseller juga ya? Bestseller juga ya, dari novel bestseller. Oke, ini jelas. Lanjut. Nah ini kalau ini sudah pernah kita bahas. Quentin Tarantino film ke-8-nya Hateful Eight ini, kalau teman-teman suka berani mencoba untuk genre western, ini sangat-sangat lagi. Dan mau mengkonsumsi yang agak lebih berat. Nah ini bisa masuk karena ini judul filmnya banyak dialognya tapi cerdas banget, dan twist-twistnya kita nggak bisa. Dan pengambilan gambarnya menurut saya mantap banget. Nanti bisa menggambarkan setting di tempat Midwestern tahun 1880-an itu dengan sangat baik, dengan segala kostumnya, dan menurut saya salah satu yang highlightnya juga ini juga musiknya dari awal. Kalau mau tahu lebih detail nanti ditonton di sini, tonton aja di situ, itu lengkap film-filmnya Quentin Tarantino. Oke. Nah ini kita ke 3 besar. Kembali lagi ke favorit gua. Ini sebenarnya kita juga favorit saya juga.
Ini sebenarnya secara premis sederhana ya. Sederhana. Hanya kayak perang, kondisi perang. Udah mulai ceritanya Perang Dunia Kedua ya. Jerman sudah mulai mundur, tapi biasa dengan kegigihan orang Jerman nggak mau pergi dengan mudah, istilahnya gitu kan. Tetap istilahnya nggak mau menyerah dengan mudah, dan di sini ceritanya sudut pandangnya dari sebuah kompi tank doang gitu ya. Apa satu grup pasukan tank aja gitu, cuma di sana. Dan memang fokus di tank itu ya. Tank itu aja, jadi tank itu. Makanya itu yang bikin keren, karena gue belum pernah lihat ada film yang mengangkat khusus tank gitu ya. Tank. Jadi kita tahu di situ mekanismenya, psikologisnya perang gitu kan. Tergambarkan banget di sini, dan penggambaran perangnya menurut gua ya cukup sadis sih, maksudnya kayak ada kena kepala pecah gitu. Tapi ini agak gore ya. Tapi nggak gila nggak berlebihan. Jadi nggak berlebihan, jadi pas gitu. Jadi endingnya juga apa namanya well done. Di sana ya pasti ada yang setting-settingan perang yang mengorbankan diri dan sebagainya, itu lah klise ya. Tapi cuman di well done gitu. Nah ini Fury waktu itu 2014 sangat layak sekali nonton bioskop, dan kalau sekarang bisa nonton Lionsgate Play itu sangat layak gitu. Dengan sound system yang mumpuni. Kayak tembakin tank malu. War never ends quietly. War never ends quietly, jadi perang nggak bisa pernah berakhir dengan senyap. Iya. Senyap ya. Nah ini sebenarnya salah satu highlight tahun 2019 untungnya terakhir tayang sebelum pandemi terjadi. Itu kalau nggak salah Januari 2020 masih tayang di bioskop. Ini tuh salah satu, kalau suka novel-novelnya seperti Sherlock Holmes atau Agatha Christie gitu. Nah ini tuh hebatnya Rian Johnson, kalau tahu yang bikin Star Wars The Last Jedi, dia bikin dari scratch atas kecintaan dia dengan Sherlock Holmes dan Hercule Poirot. Film-film apa ya? Murder mystery gitu loh. Puzzle misteri mah. Udah lah, siapa sih yang ngelakuin? Dan itu hebatnya case-nya ini bro. Ini mah udah case-nya udah kelas kawakan semua jadinya, istilahnya gitu. Ada Captain America, ada si yang main di film It, ada yang main di film Halloween, ada si James Bond gitu kan. Jadi istilahnya itu stellar cast, dikasih naskah dengan baik. Istilahnya kalau tahun 2019 bisa nonton Avengers Endgame di bioskop harus sangat layak sekali. Ini tonton juga bahwa Knives Out itu kita nggak ngira bahwa pelaku nanti sih itu. Padahal dari awal twistnya oke lah. Twistnya oke gitu misalnya. Knives Out hebatnya ini tuh kayak apa ya? Setting-settingnya tuh secara rumah-rumah tua, rumah penulis novel misteri. Jadi dia mati, dia bikin teka-teki siapa sih yang ngebunuh saya gitu. Jadi kayak hebat banget, orang udah nggak ada aja masih bisa. Akhirnya seorang detektif si Benoit Blanc ini yang diperankan oleh James Bond, si Daniel Craig, dia mencoba memecahkan misteri yang ditinggalkan oleh penulis novel misteri itu. Ini sangat layak. Twistnya silakan tonton sekali. Ini salah satu udah nomor 2 ya. Nah ini nomor 1 kita rekomendasikan. Dan tidak perlu dipertanyakan apalagi khususnya para penikmat film yang memang memperhatikan Academy Award gitu, karena kan dia dapat perhatian yang cukup besar ya. La La Land ini bisa dibilang mungkin film dengan critical landscape paling tinggi sampai sekarang. Karena dia kalau nggak salah nominasi 14 Oscar. Saat ajang Oscar tahun 2016 itu nominasi 14, itu menyamai rekor film tahun 1950 judulnya All About Eve. Jadi jumlah nominasi Oscarnya sama. Jadi bayangin setelah 66 tahun berselang ada yang film bisa nyamain rekor 50 tahun lalu. Nah itu oleh La La Land. Ini nggak usah tanya lah ya. Ini kata saya salah satu tribut Hollywood ke film musikal klasiknya. Ini tuh sebenarnya udah klise ya, cuman istilahnya kadang ekspektasi dan realita itu beda ya. Dan ini tuh katanya saya satu penampilan terbaik dari Emma Stone, dan di sini memang jelas Emma Stone menampilkan penampilan terbaik dan akhirnya diganjar dengan aktor terbaik. Di sini menang aktris terbaik. Ya di sini dia menang total 6 Oscar, termasuk sutradara terbaik, musik terbaik, art direction terbaik, cuman minus di film terbaiknya aja sayangnya. Tapi gaungnya sampai sekarang kalau orang nanya La La Land pasti City of Stars gitu ya film ini. Chemistry mereka dapat banget lah di sini. Ryan Gosling dan Emma Stone memang dikemas dengan apik. Jadi
gimana ya, agak edgy filmnya, agak segmented, tapi kalau orang sudah mencoba nonton udah ke hook gitu, udah jatuh cinta gitu jadi gitu. Itu ya, jadi ini ya mungkin banyak yang udah tahu, cuman mungkin banyak juga yang tahu tapi kayaknya nggak seru gitu. Nah coba dicoba deh, maksudnya untuk genre yang fresh gitu ya. Ya, jadi itu tadi 10 rekomendasi kita untuk platform Lionsgate Play. Nah, jadi di sini bukan masalah bukan masalah peringkat atau rating atau ya. Kita mencoba merekomendasikan beberapa film yang kita rasa menarik buat teman-teman tonton. Dan kalau masalah bagus mah balik lagi ke personal masing-masing kan, selera ya. Jadi kita coba rekomendasikan lagi. Ya. Kayaknya udah ya. Ya. Tunggu aja tanggal mainnya Lionsgate Play masih Indonesia. Dan nanti kita akan bahas yang Paramount. Buat teman-teman buat komparasi lah ya. Kan Netflix sudah tahu, jadi ada kompetitor lah. Jadi kalau harus subscriber keluar setiap bulan itu tahu yang kalian. Jadi jangan sampai bayar yang kita nggak tahu. Oke, sekian kayaknya video kali ini. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, komen, tanya-tanya, share juga boleh kalau yang mau tahu soal film. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.